Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, oleh kemurahannya kita masih diberikan nafas kehidupan, kesehatan, dan dipelihara dengan segala kemurahannya. Dan marilah kita memulai hari ini dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan. Tuhan terus menolong kami dan memelihara kami. Terima kasih hidup ini. Terima kasih segala keberadaan kami. Terima kasih karena Engkau tak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan kami hadapi dan kami jalani untuk membuat kami mempercayakan hidup kepadamu. Tuhan tolonglah kami, terima kasih semua Tuhan. Dan juga berkat-berkat yang senantiasa Engkau curahkan untuk kami. Kami bersyukur karena Tuhan memelihara kami. Ya Tuhan, kami mohon tolonglah kami. Berbicaralah kepada kami di pagi hari ini dengan firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan secara sederhana. Tuhan tolonglah kiranya agar hati kami siap menerima dan telinga kami siap mendengar. Dan juga kami diberikan kemampuan dengan tekad hati yang bulat untuk melakukan, menghidupi firman-Mu. Tuhan tolong kami, sucikan kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saya ambil di dalam Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, fokus yang kita renungkan pada hari ini adalah di dalam ayatnya yang kedua. Saya baca sekali lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya berikan judul perubahan hidup. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selama ini ada banyak sekali orang-orang Kristen itu, ya, yang mengaku Kristen, mengaku anak-anak Tuhan, dan merasa bahwa hidup mereka itu telah berubah. Banyak orang demikian menganggap demikian. Mereka menganggap demikian hanya karena apa? Karena tidak lagi melakukan misalnya pelanggaran-pelanggaran lahiriah. Seperti apa misalnya? Contohnya begini saudara.
Dulu jarang ke gereja, sekarang rajin ke gereja. Rajin datang beribadah, persekutuan. Kalau dulunya suka misalnya suka bergadang, nggak karuan sampai tengah malam. Sekarang sebelum tengah malam sudah di rumah, ya, sudah beristirahat. Dan masih banyak lagi perilaku-perilaku, kelakuan-kelakuan yang seolah-olah merasa mereka sudah berubah. Mereka merasa oke lah, sudah lebih baik daripada perubahan perilaku itu. Mereka merasa demikian. Tetapi saudara, jika kalau kita menelusuri lebih lanjut, memang tingkah laku mereka sudah tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tetapi ternyata saudara, pikiran mereka masih melekat pada keduniawian. Nah, ini dia masalahnya. Perilaku memang iya sudah berubah, tetapi pikiran belum berubah. Jadi mereka masih berpikir bagaimana mencari duit sebanyak-banyaknya, bagaimana caranya bisa mempunyai barang-barang mewah, walaupun ya di rumahnya sendiri sudah berjajar itu barang-barang yang mewah. Ya, di rumahnya sudah ya banyak sekali lah kita melihat barang-barang. Nah, bagaimana bisa menang proyek misalnya dengan memakai cara-cara dunia yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, atau dengan istilah lain, dengan menghalalkan segala cara. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada hari ini, melalui firman Tuhan ini, saya ingin menegaskan kepada kita tentang apa sesungguhnya hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Setelah kita menjadi percaya kepada Tuhan, dan seperti apa sesungguhnya hidup di dalam Tuhan itu. Perubahan apa yang seharusnya kita lakukan. Ya, perubahan yang paling dibutuhkan setelah kita percaya dan kita menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, adalah perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir. Artinya saudara, kita hanya memiliki satu tujuan hidup, yaitu apa? Bagaimana kita hidup hanya untuk melakukan apa yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Apa yang Tuhan Allah kita kehendaki. Jadi pola pikir kita harus berubah. Kita menjalani hidup di dunia seturut dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan Yesus inginkan. Apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan di dunia seharusnya menyenangkan Tuhan Yesus. Seharusnya memuliakan Tuhan Yesus. Inilah yang dikatakan hidup sama seperti Kristus. Hidup sama seperti Kristus. Yaitu telah berubah hidup kita. Menyerupai Kristus. Apa yang kita pikirkan. Bukan hanya perilaku-perilaku yang telah kita tinggalkan. Bukan. Kalau dulunya suka berjudi, sekarang tidak berjudi. Bukan hanya itu. Tetapi bagaimana pola pikir kita. Apa yang kita pikirkan. Nah, perubahan hidup diawali dengan apa? Perubahan pola pikir kita. Pola pikir kita harus diubah. Diubah 180 derajat. Dengan tujuan, menetapkan tujuan baru di dalam hidup kepada Yesus. Kita hidup bertujuan untuk kepentingan Tuhan semata-mata. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Nah saudara, jadi sebetulnya tidak perlu lagi bertanya-tanya lagi ya, apakah masih boleh merokok? Enggak. Tidak perlu, harus diubah, harus sudah berubah semuanya itu. Saudara, merokok itu memperkenankan hati Tuhan? Enggak. Apakah kalau masih main judi itu menyenangkan hati Tuhan? Enggak. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi semua itu harus sudah diubahkan oleh pengenalan kita dan penyerahan diri kita dan iman kita kepada Kristus Yesus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, marilah kita mencoba menempatkan Tuhan Yesus di dalam hati dan pikiran kita. Dialah yang bertahta. Dan dialah yang mengendalikan dan menguasai seluruh hidup kita. Dan kitalah yang rela. Untuk apa? Melakukan apa yang ia kehendaki. Bukan hanya kalau kita yang penting sekarang sudah rajin ke gereja. Bukan saudara. Tetapi pikiran kita juga harus dikendalikan. Dan harus sesuai dengan pola pikir
apa yang Tuhan kehendaki. Ya, saat kita rela pola pikir kita diubahkan dan dikendalikan oleh Tuhan Yesus, maka niscaya dunia di sekeliling kita pun akan turut berubah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perubahan hidup itu diawali dengan apa? Perubahan pola pikir yang seturut dengan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan terus-menerus kita memperbaharui hidup dan memperbaharui pola pikir kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu, jikalau pada hari ini Engkau berfirman kepada kami. Kami boleh membaca firman-Mu dan merenungkannya, dan kami diajarkan bagaimana seharusnya kami mengalami perubahan hidup. Bukan hanya kalau kami sudah meninggalkan beberapa hal yang misalnya dulunya tidak rajin ke gereja, tetapi sekarang rajin. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah bagaimana pola pikir kami, supaya pola pikir kami pun jangan terus-menerus duniawi, tetapi harus kami tujukan satu-satunya hanya kepada Yesus Kristus. Untuk kami teladani dan kami persembahkan pola pikir ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu tolonglah kami Tuhan, dan kami memohon ampunilah segala dosa kami. Kalau selama ini kami merasa diri kami sudah baik, sudah berubah, tetapi sesungguhnya banyak hal yang belum kami tinggalkan. Karena itu kami mohon ampunilah kami dan tolonglah kami untuk berubah dan terus berubah seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, menjadi hidup serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat pada hari ini. Tolonglah di dalam menjalani hidup, tolonglah dalam segala perjuangan hidup, tolonglah jemaat yang sudah lanjut usia, berilah mereka penghiburan dan juga kekuatan pengharapan dan iman kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.